dua minggu kemarin kita sudah belajar mengenai uh, latar belakang lahirnya fisika kuantum, ya itu minggu pertama. Kemudian yang minggu kedua kita sudah belajar mengenai paket gelombang, ya. Jadi yang menjadi core dari kuliah fisika kuantum atau materi fisika kuantum itu adalah bahwa partikel memiliki sifat gelombang, ya, sifat gelombang. Jadi dinyatakan oleh suatu fungsi gelombang. Nah, panjang gelombang ya dinyatakan oleh panjang gelombang de Broglie, ya. Nah, fungsi gelombang seperti apa yang bisa menggambarkan masih cocok untuk gambaran dari partikel, itu adalah jawabannya adalah paket gelombang, ya. Karena dalam paket gelombang itu ada daerah terlokalisasi, ya. Jadi itu bisa menunjukkan keberadaan partikel di suatu daerah, ya, posisi rata-ratanya berikut dengan ketidakpastiannya, ya. Nah, paket gelombang itu bisa dibentuk dari gelombang harmonik, yaitu superposisi dari gelombang harmonik yang berbeda sedikit dalam hal panjang gelombang atau frekuensinya, ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi kuliahnya. Jadi pokok bahasan kita itu yaitu terutama mengenai persamaan Schrödinger bebas waktu, ya. Yang persamaan Schrödinger bergantung waktu kemarin sudah kita review di modul kedua, ya. Yang modul ketiga ini adalah persamaan Schrödinger tidak bergantung waktu, ya. Kemudian persamaan nilai eigen dan fungsi gelombang ini nih, ya. Jadi yang mengenai persamaan Schrödinger bebas waktu, kemudian nanti penerapannya untuk kasus potensial sumur satu dimensi Tahingga, ya. Kemudian nanti ada postulat ekspansi, interpretasi dari koefisien ekspansi, pengukuran berulang, fungsi eigen momentum, dan potensial tangga. Ini sampai hari Jumat, ya, ini, ya. Oke, kita mulai saja. Jadi dari materi minggu kedua kita sudah belajar mengenai persamaan Schrödinger bergantung waktu, ya. Jadi operator Hamiltonian, yaitu bentuknya IH garis do T, ya, bekerja ke suatu fungsi gelombang partikel, yaitu sama dengan operator energi kinetik. Jadi yang luas kanan itu adalah suku pertama operator energi kinetik minus H bar kuadrat dibagi 2M do 2 do X kuadrat, ya. Itu operator energi kinetik satu dimensi, ya. Ditambah V kalikan psi. Jadi ini adalah operator energi potensial, yaitu bentuknya adalah fungsi energi potensial itu sendiri, ya. Nah, ini bentuk kompaknya, ya. Jadi operator Hamiltonian itu adalah IH garis do T, ya. Nah, di sini operator Hamiltonian tadi sudah saya sebutkan, yaitu jumlahan dari operator energi kinetik plus energi potensial, ya. Nah, operator itu harus bekerja ke fungsi gelombang, ya, bekerja ke fungsi gelombang di belakangnya, gitu, ya. Nah, operator sendiri tidak ada arti kalau tidak bekerja ke fungsi gelombang. Nah, sekarang kalau kita asumsikan potensial di sini tidak bergantung waktu, ya, jadi hanya bergantung pada koordinat spasial ruang, ya. Maka kita bisa harapkan juga bahwa fungsi gelombang partikel kita itu terdiri dari dua suku yang terpisah independen, yaitu fungsi gelombang bagian ruang U di sini, ya, dan dikalikan dengan fungsi gelombang bagian waktu T di sini, ya. Jadi T besar dan U kecil ini adalah fungsi dari fungsi waktu dan fungsi ruang dari fungsi gelombang partikel, sedangkan T kecil dan X ini adalah variabel waktu dan variabel ruang, ya, satu dimensi. Jadi kita akan menurunkan persamaan Schrödinger yang bebas waktu.
Sepertinya penurunannya sudah pernah dilakukan juga di fisika modern, ya. Jadi ini mungkin kita bisa review dengan cepat. Ya. Jadi seolah-olah koordinat kita bisa tuliskan perkalian langsung di sini, perkalian antara fungsi waktu dengan fungsi ruang, yaitu karena koordinat ruang dan waktu itu saling independen, saling bebas satu sama lain. Ya. Nah, kita masukkan saja, kita substitusi fungsi gelombang partikel ke persamaan TDSE di sini, yang ini nih, yang ini aja, yang enak, yang baris pertama ya. Jadi psinya yaitu perkalian dari fungsi T dan fungsi U, gitu ya. Setelah substitusi, nanti kita peroleh seperti ini. Setelah disubstitusi terus dibagi dengan fungsi gelombang itu sendiri. Kenapa boleh dibagi dengan fungsi gelombang itu sendiri? Asumsinya fungsi gelombangnya tidak nol, artinya partikelnya ada. Karena membagi dengan nol itu tidak boleh secara matematis. Ya. Nah, setelah kita lakukan operasinya, kita akan peroleh seperti ini, kira-kira. Ya. Jadi psinya masukkan ke persamaan TDSE, kemudian dibagi ke kiri kanan, ruas kiri kanan dari persamaan TDSE, kita bagi dengan psi itu lagi. Ya. Nah, kita peroleh seperti ini. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, ruas kiri itu fungsi yang bergantung pada T saja, waktu saja, sedangkan yang kanan itu fungsi bergantung pada koordinat ruang saja, U saja, X saja maksud saya. Ya. Ini diulangin kembali persamaan yang terakhir. Jadi ruas kiri itu fungsi yang bergantung pada waktu saja, kanan itu fungsi yang hanya bergantung pada ruang saja. Ya. Nah, ini harus sama, tanda sama dengan ini harus terpenuhi. Ya. Oleh sebab itu, satu-satunya solusi yang mungkin untuk koordinat waktu dan koordinat ruang itu adalah suatu nilai konstan, Ya. Jadi supaya tanda sama dengan ini terpenuhi, maka tidak lain ini harus suatu nilai konstan, yang kanan juga harus suatu nilai konstan. Di sini nilai konstannya kita sebut sebagai E, energi, karena itu nanti kita lihat memang terkait dengan energi. Ya. Jadi ruas kiri ini kita samakan dengan E, ditarik ke kanan, seperti T-nya ini, T-nya tarik ke kanan, jadi nempel ke energi di sini. Ya. Nah, kita cari suatu fungsi T, jadi diturunkan terhadap waktu, satu kali dikalikan IH garis, sama dengan E dikalikan fungsi T itu sendiri. Ya. Nah, ini jawabannya, solusinya adalah ini, fungsi eksponensial negatif ini. Ya. Jadi fungsi T-nya, solusinya adalah suatu konstanta C, ya, dikalikan E pangkat minus I ET dibagi H garis. Ya. Nah, sepertinya mencari solusinya tidak sulit, Wismat. Ya. Kalau Anda lupa, ya bisa dibuka kembali catatan Wismatnya. Cara praktisnya, apakah benar ini solusi? Ya, masukkan kembali solusi ini ke persamaan diferensial sebelah kiri ini. Kalau kiri kanan terpenuhi, ya udah berarti solusi. Ya, mudah lihatnya. Ini coba diturunkan saja terhadap waktu. Ya. Jadi hasil turunannya min I E per H garis. Ya. Min I-nya nanti dikalikan dengan I plus 1. Ya, H garisnya satu di pembilang, satu di penyebut, nanti habis. Ya, jadi E itu sendiri. Tinggal E. Ya. Kalikan fungsi T itu sendiri. Ya. Oke, kemudian yang ruas kanan ya, yang mengandung koordinat spasial di sini. Jadi kalau kiri E, yang kanan juga E. Solusinya. Ya. Nah, persamaan diferensialnya bisa dituliskan kembali dalam bentuk seperti ini. Ya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai persamaan Schrödinger bebas waktu. Jadi persamaan Schrödinger yang hanya menyangkut koordinat spasial dari fungsi gelombang partikel. Ini yang akan lebih sering kita pakai berikutnya. Nanti fungsi potensialnya itu beberapa bentuk. Yang pertama nanti sumur potensial tahingga, ya, kemudian berikutnya nanti sumur potensial berhingga, bisa juga bentuk barir, ya, bisa juga bentuk potensial tangga. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak?
Ada pertanyaan? Belum ada sepertinya, Bu. Belum ya. Bentar, saya balik. Belum ada? Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, persamaan TC, ini singkatnya disebutnya TC ya, Time Independent Schrödinger Equation. Ini dituliskan kembali bentuknya seperti ini. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan, ruas kiri ini suatu operator, ya, ruas operator bekerja ke fungsi gelombang partikel, itu sama dengan suatu konstanta dikalikan fungsi gelombang partikel itu sendiri. Ya. Nah, ini lazim dikenal sebagai persamaan nilai eigen. Di persamaan nilai eigen ini persamaan yang sangat unik. Ya. Jadi biasanya hanya diketahui operatornya, operator Hamiltoniannya. Dari operator Hamiltonian itu pun sebetulnya yang diketahui cukup potensialnya saja. Karena operator energi kinetik ya sudah jelas bentuknya seperti itu, tidak mungkin yang lain. Ya, jadi diberikan potensial ya yang bisa dipecahkan dengan persamaan nilai eigen, nanti yang diperoleh adalah energi dan nilai eigen. Ya. Nah ini saya bilang unik itu kenapa? Karena biasanya kalau dari satu persamaan yang bisa kita peroleh itu hanya satu parameter saja. Ya, sebagai contoh kalau misalkan persamaan satu dimensi, misalkan x, misalkan persamaan satu dimensi ya, persamaan satu dimensi x plus 1 sama dengan 5 gitu ya. Nah ini x-nya ketahuan berapa. Itu persamaan satu dimensi. Kalau misalkan kita punya dua variabel, x plus y sama dengan 5. Nah ini x dan y-nya tidak bisa ditentukan dengan pasti kalau kita hanya punya satu persamaan. Jadi umumnya satu persamaan ya satu variabel yang bisa dipecahkan. Ya. Kalau x plus y ini dua variabel, berarti kita perlu dua persamaan. Jadi ini persamaan satu, yang persamaan kedua misalkan 2x min y sama dengan 4 misalkan. Nah, dua persamaan. Nah, kalau dari dua persamaan ini nanti bisa kita peroleh x-nya berapa, y-nya berapa. Kalau yang dari satu dimensi, persamaan satu dimensi, x-nya saja yang bisa diketahui. Jadi ini yang umum, yang biasa ya. Jadi satu persamaan, satu variabel. Ya, dua persamaan ya dua variabel. Nah, kalau si persamaan nilai eigen ini itu unik ya. Jadi hanya diberikan V-nya saja, atau berarti secara keseluruhan operator Hamiltonian ini ya yang kita punya, nanti yang bisa diperoleh itu adalah energi dan nilai eigennya. Ya, dua-duanya. Jadi satu persamaan bisa kita peroleh dua dua hal yang tidak diketahui. Ya. Nah, di sini diberikan sedikit mengantar untuk operator ya. Jadi operasi dari sebuah sembarang operator O, sebut saja sembarang operator itu O ya, pada sebuah fungsi fx itu ditentukan oleh rumusan spesifik. Jadi operator O itu seolah mengubah fungsi f menjadi fungsi lain. Ya. Ini sebagai contoh ini, operator O bekerja ke fungsi fx, hasilnya adalah fungsi fx itu ditambahkan dengan x kuadrat. Contoh. Ya. Contoh lain, operator O bekerja ke fungsi fx, hasilnya fungsi fx-nya dikuadratkan. Gitu. Ya. Operator O bekerja ke fungsi fx, hasilnya adalah fungsi fx-nya diturunkan 2 kali terhadap x, terus dipangkat 3. Ya. Contoh lain di sini, operator O bekerja ke fungsi fx, hasilnya adalah fungsi f-nya diturunkan terhadap x 1 kali, terus dikurangin dengan 2 kali fungsi fx itu sendiri. Ya. Jadi Anda lihat di sini, jadi operator itu harus bekerja ke sebuah fungsi. Jadi kalau operator saja itu tidak ada bisnisnya. Jadi operator itu bisa Anda bayangkan juga seperti alat ukur ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, garis,
pensil, timbangan gitu ya, stopwatch misalkan. Itu komputer, itu semua alat ukur ya. Alat ukurnya tidak bisa terlihat fungsinya kalau tidak Anda pakai gitu. Jadi Anda baru merasakan fungsi dari menggaris kalau Anda pakai untuk mengukur panjang misalkan. Atau Anda pakai untuk membuat sebuah garis supaya lurus. Nah, itu perannya di sana ada. Timbangan tidak terasa fungsinya kalau tidak Anda pakai untuk menimbang badan, menimbang barang, buah, gitu, sekian kilogram, gitu, ya. Nah, yang pasti seperti pernah saya sebutkan sebelumnya, alat ukur itu harus digunakan dengan benar. Jadi misalkan Anda mau mengukur panjang benda, ya jangan pakai stopwatch, nggak bisa, nggak dapet itu alatnya, sampai Anda marahin sampai banting juga nggak akan dapet panjang benda. Nah, untuk panjang benda Anda harus pakai meteran ya atau penggaris. Untuk mengukur waktu ya Anda pakai stopwatch gitu. Ya, jadi operator bekerja ke fungsi mengubah suatu fungsi menjadi fungsi lain. Ya. Nah, ada operator jenis khusus yang kita sebut operator linier. Ya. Operator linier itu memiliki sifat seperti ini definisinya ya. Jadi suatu operator L, operator linier L, ya, bekerja ke fungsi F1 ditambah F2. Ya. Hasilnya adalah operator L bekerja ke fungsi F1 sendiri, ditambah operator L bekerja ke fungsi F2 sendiri. Gitu, ya. Terus kalau misalkan operator L itu bekerja ke suatu fungsi C kali F, ya. Nah, itu C-nya konstanta, itu seolah-olah bisa keluar duluan. Jadi operator L itu seolah-olah bekerja ke fungsi F sendiri. Gitu, ya. Jadi ini adalah definisi dari operator linier. Operator yang memenuhi sifat linier seperti ini kita katakan sebagai operator linier. Ya. Jadi operator linier ini dapat dipandang itu proses pemetaan ya dari fx ke hasil pemetaannya. Ya. Kasus khusus di mana pemetaan fungsi itu sama dengan fungsi itu sendiri dikalikan dengan suatu konstanta multiplikasi, itu yang kita sebut sebagai operator eigen. Ya. Operator eigen dibentuknya jadi operator L, operator linier, operator eigen, bekerja ke suatu fungsi fx, hasilnya adalah suatu konstanta, di sini lambda, dikalikan fungsi f itu sendiri. Ya. Nah, ini kita sebut persamaan nilai eigen. Ya. L-nya kita sebut operator eigen, f-nya kita sebut fungsi eigen atau vektor eigen, dan lambdanya di sini kita sebut sebagai nilai eigen. Ya. Ini mestinya sudah banyak dipelajari di FISMAT. Ada nggak? Ingat nggak? Di FISMAT ada nggak belajar mengenai persamaan nilai eigen? Operatornya bisa dalam bentuk matriks biasanya kalau di FISMAT, ingat ya? Iya, Ibu. Ada? Belajar, Bu. Lagi belajar? Di FISMAT 1. Sudah kan? Sudah selesai kan? FISMAT kan semester 3 ya? Anda ini kalau normal angkatan 2019 ya? Mestinya semester 5. Ya, udah berarti. Iya, sudah, Yang Bu. lupa-lupa ingat nanti bisa buka lagi catatan, ya. Oke, yang berikutnya ini contoh 3.1, pecahkan persamaan nilai eigen berikut. Jadi I dikalikan df dv, f-nya fungsi dari v ya, itu sama dengan lambda dikalikan f v itu sendiri. Kondisinya ini diberikan kondisi bahwa f v ditambah 2pi itu sama dengan fv. Ya, jadi ini seperti kondisi siklik ya.
Ini gimana, mau dibahas? Kita bahas contoh ini? Contoh ini diambil dari buku Kushorowicz. Ya, mungkin kita coba bahas. Cuman ini kalau pakai annotate mungkin tempatnya kurang. Saya pakai papan tulis ya. Kita bahas sama-sama ya. Share whiteboard. Oke, sudah terlihat whiteboard saya? Sudah, Ibu. Lihat, Bu. Ya. Kita gimana tadi bentuk persamaan diferensialnya? I kalikan df dv itu sama dengan lambda dikalikan fp ya. Nah, kondisi sikliknya fp ditambah 2p itu sama dengan fp. Ya. Solusinya bagaimana ini? Jadi kita harus cari dulu fungsi fp-nya ini seperti apa. Dari persamaan ini persamaan nilai eigen ya sebetulnya ya. Ya. Jadi kita buat dia bentuknya lain supaya kelihatan solusinya, bentuk supaya mudah mendapatkan solusinya maksud saya ya. Jadi I seper F V df dv itu sama dengan lambda gitu ya. Atau bisa ditulis seper F V df dv minus I lambda ya. Nah ini yang kanan ini kalau Anda ingat ini ddv dari ln fv. Ingat gak? Turunan ln kan seperti ini. Betul gak? Ini sama dengan min I lambda. Setuju nggak semua? Kok diam aja? Halo, Ya, setuju, Ibu. setuju? Udah setuju ini? Jadi yang ruas kiri ini bisa dituliskan ddv dari ln f. Ini kan hasil turunan dari turunan terhadap v dari ln f itu seper f df dv. Ya. Nah, kalau udah ini ln f v ditarik ke kanan. Jadi ininya tarik ke kanan. Ya. Di min I lambda v ditambah konstanta. Ya. Ini bisa kita sebut ya betul. Jadi FV-nya bisa kita tuliskan itu F0 P pangkat min I lambda V. Nah, gitu aja. Lebih enak. Ya. Nah, terus kita harus terapkan kondisi periodik ini. Kondisi periodik ini kita terapkan. Di F P ditambah 2P itu sama dengan F0 P pangkat min I lambda V ditambah 2P. Tuh. Ya. Dan ini harus sama dengan FV. Nah, dari sini sendiri itu sama dengan F0 E pangkat min I lambda V ya. Karena E pangkat ya, betul ya. Bentar. Ya. Nah, jadi ini bisa seolah-olah kita punya kondisi di sini ya. Jadi bahwa E pangkat min I lambda 2Pi kali 2Pi itu harus sama dengan
1. Ya. Ini tuh dari sini nih. Jadi kondisi ini seolah-olah ini nih, E pangkat min I lambda V kan udah keluar ya. Terus E pangkat min I lambda kali 2pi. Nah, itu harus 1 berarti. Karena di sininya habis 1. Ya. Nah, jadi dari sini kita punya lambdanya adalah 0. Ini kan ini, apa sih, kondisi periodik. Ya. Sinusoidal. Dengan periodisitas 2pi. Jadi lambdanya 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Integer jadi. Ya. Lambdanya, maaf, saya bisa tulis lambdanya NP. N ya. Lambdanya itu N. Di mana N-nya adalah integer. Ya, N-nya integer. Plus minus N. Atau N aja ya, integernya yang plus minus juga boleh. Ya. Terus ini bisa dinaikin nggak ya? Share screen saya ini bisa dinaikin nggak? Ada yang tahu nggak caranya? Ini tempatnya kan tinggal dikit. Ada yang bisa bantu? Untuk konstanta normalisasi ya berikutnya. Untuk mendapatkan konstanta normalisasi. Nah, ini kita pakai ini aja. Integral f p fn ya. Jadi berikutnya f-nya ini seolah-olah bisa dilabel oleh nilai n tertentu. Yaitu f0 e pangkat I lambda NV. Karena n-nya kan lambdanya udah n tadi. Ya. Terus dikalikan f conjugate n aksen p gitu. Ini integralnya dv. dv, nah itu harus sama dengan f0 kuadrat. f0 kuadrat, terus ini e pangkat I NV, e pangkat min I n aksen P dv. Rizka bisa tahu nggak ini? Saya bisa scroll ke atas nggak si papan tulisnya? Saya kurang tahu juga Ibu, maaf. Nggak tahu ya? Iya. Ini kita cukupkan aja ya. Nah, ini harus 1 ini. Konstanta normalisasinya harus 1. Maksud saya ini hasil integralnya itu sama dengan 1 gitu. Ya. Jadi ini f0 kuadrat. Nah, yang ini dari fungsi delta Dirac ada di slide kuliah ya. Dari fungsi delta Dirac itu dia itu 2pi ya. Delta fungsi delta n min n aksen. Artinya n dan n aksennya harus sama baru jadi 1 ya. Dan ini sama dengan 1. Jadi saya lanjut di sini ya. Jadi f0-nya adalah 1 seperakar 2pi. Gitu. Ya. Jadi fn kita secara umum fnv itu seperakar 2pi e pangkat min I lambda pi. E pangkat I NV. Ya. Jadi ini solusinya nih. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Tidak ada? Belum ada Ibu. Belum ya? Ini saya stop. Kita balik ke materi kuliah. Ini sudah diberikan fungsi delta Dirac-nya, kalau Anda lihat, ya, dan solusinya. Ya. Oke, berikutnya kita lihat
Jadi dari contoh sebelumnya kita lihat bahwa mungkin ada sejumlah infinite lah hingga ya nilai eigen lambda n, dan untuk masing-masing nilai eigen tersebut itu diasosiasikan dengan fungsi eigen un. Kalau tadi fn ya, f di sini ya, bukan u tapi f ya. Maka solusi umum dari problem persamaan nilai eigen atau persoalan nilai eigen itu dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari semua fungsi eigen tersebut. Gitu. Nah, secara khusus jika fungsi U itu adalah solusi dari TC, ya, persamaan Schrödinger bebas waktu dengan nilai eigen En ini, ya, maka kita tuliskan persamaan nilai eigennya seperti ini. Jadi Hamiltonian bekerja ke fungsi eigen bagian spasial, ya, itu sama dengan En, ya, hasilnya kita peroleh energi dikalikan fungsi eigen itu sendiri. Nah, solusi umum dari persamaan Schrödinger ini itu bisa kita tuliskan bentuknya seperti ini. Ya, jadi ini fungsi gelombang partikel lengkap nih ya, bagian ruang dan bagian waktu. Bagian waktunya tadi kita udah peroleh E pangkat min I E kali T dibagi H garis. Ya. Jadi ini adalah spektrum diskrit dari solusi eigen, sedangkan yang ini adalah spektrum kontinu dari solusi eigen. Ya. Spektrum diskrit itu cirinya ini pakai tanda somasi N, ya. Kemudian energinya juga diskrit di sini, Anda perhatikan, dilabel oleh indeks N ini. Ya. Kalau yang spektrum kontinu, cirinya ini pakai tanda integral, kemudian di sini dipandang E-nya itu sebagai besaran yang kontinu. Ya. Konstanta C di sini atau di sini itu adalah berkaitan dengan kondisi normalisasi biasanya. Ya. Nah, kalau misalkan kita tinjau partikel bebas, ya, jadi tanpa suku potensial di persamaan TC-nya tadi, persamaan TC. Nah, ini nih persamaan TC-nya, P-nya dinolkan saja, ya. Nanti kita peroleh bentuk TC-nya seperti ini, jadi lebih sederhana, ya. Solusinya ini, solusi. Ya. Ini mencari solusi ini sebetulnya kemarin di fisika modern juga sudah dibahas. Ya. Bisa nggak kira-kira mendapatkan solusi ini? Dari mana ini? Jadi kita cari, saya anotate di sini ya. Jadi D2U dx kuadrat itu sama dengan minus 2m E per A bar kuadrat U. Ya, U-nya bergantung pada X, sudah nggak saya tulisin. Sudah nggak saya tulis eksplisit. Ya. Jadi kita cari suatu fungsi, diturunkan, atau saya tulis lagi ini, disederhanakan D2U dx kuadrat. Nah, ini M-nya kan positif ya. Jadi ini saya tulisnya minus K kuadrat U. Gitu. Ya, kita cari suatu fungsi U, diturunkan 2 kali terhadap X, solusinya adalah min suatu konstanta dikalikan fungsi U itu sendiri. Gitu. Ya, jadi ini seperti apa? Osilator harmonik, bersamaan osilator harmonik di TPB. Jadi benda terhubung pegas, terus berosilasi. Kita solusi persamaan geraknya gini kira-kira. D2X itu kuadrat, ini K per M X. Gitu. Kan mirip. Ya. Kalau digeser ke kanan kan ini jadi negatif. Kalau digeser ke kanan dari tanda sama dengan. Ya. Nah, ini kalau waktu TPB ini mungkin Anda diberikannya solusinya dalam bentuk sinus omega T ditambah cos omega T. Omega-nya itu akar K per M. Ya. Nah, kalau di sini kita berikan fungsinya dalam bentuk eksponen imajiner. Karena sinus kosinus itu kan
bisa dinyatakan kalau dua-duanya mau diambil bisa dinyatakan dalam fungsi imajiner. Jadi fungsi U-nya seperti ini nih. U konstanta E pangkat I K X gitu. Tambah ini C1, yang ini C2 konstanta. E pangkat min I K X gitu. Ya. Dua-duanya diambil. Ini menggambarkan apa? Kalau Anda tempelkan, jadi kalau sekarang ditempelkan dengan bagian waktu ya, psi. Jadi kita kalikan fungsi U ini dengan waktu. Ini jadinya, ingat tadi fungsi waktunya E pangkat min I E T ya, per H garis kalau nggak salah. Ada per H garisnya nggak? Satu lagi berarti C2 E pangkat min I KX plus ET. Ya. Nah, ini apa bedanya fungsi yang pertama dengan yang kedua ini? Fungsi yang pertama ini menggambarkan gelombang merambat kemana? Lupa semua toh. Menggambarkan gelombang merambat ke, ini kayaknya ada H garisnya. Ke kanan ya, ini gelombang merambat ke kanan. Yang ini gelombang merambat ke Kiri, Bu. kiri, ya betul. Masih ingat ya. Tadi sebentar saya cek. Kalau dari solusi, oh ya ada H garisnya ya. Ini ada H garisnya. Kayaknya per H garis ya, supaya dimensinya benar. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu. Nih. Clear. Kok nggak mau di-clear? Oh ya udah. Ada pertanyaan dulu? Sebelum kita lanjut, masih cukup jelas? Sekarang kita lanjut untuk kasus potensial yang lain ya. Jadi tadi udah kita lihat penerapan TC untuk partikel bebas atau potensialnya 0. Partikel bebas itu berarti dia tidak mengalami hambatan atau potensial halangan apapun gitu ketika partikelnya bergerak ya. Yang berikutnya di sini adalah sumur potensial Tahingga ya. Bentuknya seperti ini nih. Ya. Jadi sumurnya lebarnya A, koordinatnya dari X0 sampai XA ya. Di tepinya di sini potensialnya Tahingga, ke kiri juga potensialnya Tahingga, di tepi sini potensialnya juga Tahingga, ke kanan juga potensialnya Tahingga. Ya. Nah, di dalam sumur antara 0 sampai A ini potensialnya 0. Ya, ini dinyatakan oleh fungsi ini. Ya. Jadi karena potensialnya Tahingga di X kurang dari 0 dan di X lebih dari A, ya, maka fungsi gelombang partikelnya di daerah sini dan di daerah sini ini harus 0. Gitu. Jadi kita bisa langsung tuliskan kalau mau di sini langsung U-nya 0. Di sini U-nya 0. Jadi kita hanya perlu mendapatkan nilai fungsi U di tengah. Ya, jadi kita terapkan TC-nya. Nah, ini TC-nya ya. Nih. Di tengah kan P-nya 0, potensialnya 0. Ya. Atau kita bentuk lain, ini dibuat bentuk lain ya. Untuk TC-nya. Nah, solusinya sekarang. Nah, ini dituliskan kembali. Bentar, belum geser. Ya, ini dituliskan kembali. Ya, TC-nya. Nah, kita lihat di sini. Kalau E-nya kurang dari 0, solusinya ini harusnya hiperbolik ya. Sin hiperbolik, cos hiperbolik. Masih ada yang ingat fungsi sin hiperbolik, cos hiperbolik nggak? Dan sampai lupa ya, itu modal dasar ya.
Lupa nggak? Ini kalau saya tulis di sini nanti kelihatan nggak ya? Sin X, cos X ini harus hafal ya. Terus nanti sin hiperbolik X, cos hiperbolik X itu juga kalau lupa-lupa ingat harus dilengkapin ya. Sin X itu gimana? P pangkat IX, terus ada yang ingat nggak? Minus P pangkat min IX dibagi 2I ya kalau nggak salah ya. Betul nggak? Ini peserta pada kemana? 41 orang. Rido Iya, Bu. menyimak? Menyimak, Bu. Betul nggak, Rido? Ini min Iya, ya? Bu. Terus ada Iya. 2I ya? Betul ya? Kalau cos X gimana, Rido? Pangkat IX tambah ya? Bisa, Bu. Kalau nggak salah Kayaknya tambah ini. tambah, E Bu. pangkat min IX dibagi 2. Kalau cos ya. Kalau sin hiperbolik gimana, Rido? Pakai Kalau yang saya ingat kebalikan dari sin sama cosnya, Bu. plus min ya. Tapi Iya. argumen eksponennya positif kan ya? Itu lupa Pangkat saya, Bu. X, nanti inget-inget ya. Ini Oke, plus Bu. atau min gitu ya. Ada lagi E pangkat min X dibagi 2. Cos hiperbolik X juga E pangkat X, E pangkat min X dibagi 2. Ini saya juga terus terang lupa nih, plus min gitu ya. Tapi harus kalau nanti harus dicek kalau misalkan Anda masukkan X-nya 0, mestinya ini nggak ada yang memenuhi. X0 dan XA. Ya, jadi harus memenuhi kondisi batas ini. Di X0, U-nya harus 0, demikian pula di X sama dengan A, U-nya harus 0. Ya. Nah, yang fungsi sin hiperbolik, cos hiperbolik itu tidak ada yang memenuhi. Oleh sebab itu, kesimpulan kita adalah bahwa E-nya harus positif, ya, dan solusinya adalah dalam bentuk sinus kosinus, ya, dalam bentuk sinus kosinus. Di definisi K kuadratnya, ya. Nah, kita masukkan sekarang di X0 ini B-nya harus 0 ya. Jadi sin 0 0 tapi cos 0 itu tidak 0 tapi 1. Jadi oleh sebab itu harus diambil B-nya 0. Gitu, ya. Terus kita terapkan lagi kondisi batas pada X sama dengan A, ya. Jadi sin KA itu harus sama dengan 0. Ya. B-nya kan udah habis tadi. Jadi yang suku ini udah habis. Yang dinolkan tuh B-nya ya. Nah, bila mana sin 0? Yaitu bila kelipatan bulat dari pi. Jadi kita punya ini, KA sama dengan N kali pi. Ya. N-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. N-nya nggak boleh 0, jangan lupa. Kenapa N-nya tidak boleh 0? Karena kalau N-nya 0, K-nya 0, jadi fungsi gelombangnya nggak ada berarti. Ya. Jadi K-nya dimulainya dari 1. Ya. Oke, ini udah ya, sebetulnya di fisika modern udah banyak dibahas ini, sumber potensial Tahingga. Jadi U-nya bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini, A-nya ini konstanta normalisasi, ya. Energi itu dari mana? Jadi ini nih, K kuadrat itu 2ME dibagi H bar kuadrat. Kalau Anda gabung dengan ini, N pi per A kuadrat. Nanti Anda peroleh E-nya adalah N kuadrat, Pi kuadrat, H bar kuadrat dibagi 2M A kuadrat. Seperti ini. Ya. A-nya kondisi konstanta normalisasi, kalau Anda hitung sebetulnya tidak sulit. A-nya itu akar 2 per A. Ingat nggak di fisika modern kan ada ya? Rido ingat nggak?
Rido waktu semester lalu kelas saya toh fisika modern. Iya, Bu. Ingat gak Rido? Ada kan? Ini coba ya. Kalau lupa-lupa ingat dicoba ya. Nggak sulit toh ini. Kalau di slide-nya Pak Alex ini malah diberikan definisi umum untuk, entah saya hapus dulu. Kalau di slide Pak Alex ini malah diberikan sifat ortogonalitas ya dari fungsi sinus dan kosinus. Jadi integral sinus ini, kosinus ini dari min L sampai L 0. Ya, jadi ini menunjukkan sifat ortogonal, tegak lurus dari fungsi sinus dan kosinus ya. Nah, kalau integral sin kuadrat, argumennya beda ya. K pi per L, N pi per L ya terhadap dx dari min L sampai L ini. Jadi kalau yang pasti kalau tidak sama, K dan N-nya tidak sama, 0. Ya. Kalau K dan N-nya sama dan 0, nilainya 0 juga. Kalau KN-nya sama, tapi tidak 0, baru ada nilainya L. Ya. Demikian pula yang fungsi kosinus. Ya. Kalau K dan N-nya tidak sama, langsung 0. Ya. Kalau K dan N-nya sama, dan sama dengan 0, ini nilainya 2L. Kalau K dan N-nya sama dan tidak 0, nilainya adalah L. Tidak sulit nih. Ini banyak fismat ya, jadi mungkin banyak saya lewat. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan kah? Banyak diem ya. Martin Aritonang. Martin, menyimak? Masih belum ada, Bu. Belum ada. Cukup jelas, Martin? Cukup jelas, Bu. Ya, itulah. Sabrina, ada pertanyaan? Menyimak nggak Sabrina? Menyimak, Bu. Belum, Bu. Belum. Oke. Ya, terima kasih. Berarti kita lanjut ya, masih cukup jelas ya. Karena ini sebenarnya memang banyak preview fisika modern masih ya. Nah, ini fungsi gelombang partikel ya, bagian spasial ya, untuk tadi kasus sumur potensial alta hingga 2 dimensi ya. Nah, ini energinya. Kalau digambar kira-kira seperti ini. Tadi lebar sumurnya dari 0 sampai A ya. Ini modus pertama, energinya sekian. Modus kedua, energinya sekian. Modus ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan nilai energinya. Ya, kalau Anda perhatikan di sini, di sisi dari sumur ya, X0 dan X sama dengan A, itu fungsi gelombang partikelnya selalu 0. Ya, harus 0. Jadi ini seperti gelombang berdiri ya. Standing wave. Ya. Nah, kalau energinya, ini kuadratik terhadap N kuadrat naiknya. Dan energi selalu positif. Jadi menandakan partikelnya tidak terikat ini. Sebetulnya dia tidak terikat, jadi di dalam sumur dia seperti partikel bebas. Ya. Nah, kemudian kondisi ortonormalitas dari fungsi eigen. Ya, jadi dari fungsi eigen ini memenuhi kondisi ortonormalitas seperti ini. Jadi integral UN conjugate UM terhadap dx dari 0 sampai A itu delta NM. Jadi artinya kalau N dan M-nya tidak sama, itu langsung 0. Ya. Kalau sama baru nilainya 1. Ya, karena fungsi U-nya tadi memang sudah ternormalisasi. Ya. Nah, kemudian di sini diberi catatan perbedaan klasik dengan kuantum untuk kasus partikel dalam sumur ya. Kalau secara klasik, partikel dalam sumur potensial dengan nilai potensial 0, energi terendahnya adalah 0. Jadi seolah-olah partikelnya diam di dalam sumur potensial. Ya. Kalau secara kuantum, energi partikel minimum tidak 0, ada. Sesuai dengan modus pertama, N sama dengan 1. Ya. Kemudian secara klasik, energi partikel dalam sumur itu boleh berapa saja. Continue, asal positif ya.
Kalau secara kuantum, energi partikel tidak boleh sembarang, nilainya dibatasi oleh kondisi ini. Jadi nilainya tertentu, ya, yang kita sebut diskrit atau terkuantisasi. Nilai energi partikel diskrit atau terkuantisasi, ya. Oke, oh ya, di sini juga menunjukkan n-nya tidak boleh 0 ya. Jadi seperti fungsi gelombang partikel tadi, n-nya tidak boleh 0. N-nya 0, energinya 0. Gelombang partikelnya tidak ada. Ya. Nah, kemudian dari energi tingkat dasar ini, E1, ya, kalau A-nya makin besar, energi keadaan dasarnya makin rendah. Ya. Nah, makin besar, E1-nya nilainya makin kecil. Nah, kemudian perbedaan energi antara dua tingkat energi yang berdekatan, ya. Jadi sebut saja n+1 dikurangin dengan en, ya. Itu adalah delta E. Kalau kita hitung h bar kuadrat pi kuadrat dibagi 2 ma kuadratnya sama, ya. Jadi tinggal ini saja. Nah, hasilnya ini ini kalau dibuka kan n kuadrat, ini kurang dengan n kuadrat habis 2n, ya, plus 1. Nah, kalau n-nya besar, jadi kita bisa aproksimasi hasil delta E-nya seperti ini. Ya. Jadi artinya selisih dua tingkat energi yang berdekatan itu sebanding dengan nilai n. Ya. Nah, remark lagi, kalau misalkan kita hitung nilai rata-rata momentum, ya. Jadi P rata-rata pakai operator minus IH garis D dx, ya. Jadi psi konjugat, U konjugat, sekarang pakai U, kalau minggu lalu pakai psi, sekarang pakai U karena kita udah belajar TC, ya. Jadi cukup rumusi gelombang partikel bagian ruangnya saja. U konjugat, operator P dikalikan U. Ya. Kebetulan U di sini real, jadi U konjugat dengan U itu sama, tidak beda. Tidak ada mengandung I-nya, ya. Jadi operator P-nya ini bekerja ke fungsi gelombang partikel di belakangnya. Nah, ini min IH garisnya boleh keluar, tidak ikut diintegralkan. Nah, integralnya bisa dinyatakan dalam bentuk lain, yaitu ini. Integral terhadap dx dari d dx U kuadrat dibagi 2. Ya. Kalau Anda bingung dari kiri ke kanan, saran saya dari kanan ke kiri juga boleh. Ya. Jadi turunan dari U kuadrat per 2 itu adalah 2. 2-nya nanti habis dengan ini, 2U du dx. Jadi 2U du dx. Jadi kembali ke sebelah kirinya. Ya. Oke, kemudian masukkan batasnya. Oh, ini integralnya, hasil integralnya ini mudah sekali karena dx ini saling cancel. Jadi hasil integralnya langsung, ya. U kuadrat dibagi 2. U kuadrat dibagi 2, masukkan batasnya. Nah, ini di sisi dari sumur kan nilai fungsi gelombang partikelnya 0. Jadi ini 0, ini 0. Ya udah, berarti nilai momentum rata-ratanya 0. Ya. Nah, kalau misalkan kuadrat dari momentum, nilai rata-rata dari kuadrat momentum, ya nanti coba sendiri di rumah, ya. Ini coba dihitung serupa seperti ini, berarti operatornya di sini ganti dengan minus h bar kuadrat d2 dx kuadrat, ya. Kerja ke fungsi gelombang partikel U. Jangan lupa ada U konjugat di depannya. Nanti hasilnya ini, hasilnya. Ya. P kuadratnya itu bisa dituliskan kembali sebagai 2M dikalikan En. Ya. Atau berarti ini, A bar kuadrat, P kuadrat, N kuadrat dibagi A kuadrat. Untuk semua nilai N berlaku. Jadi ini kita sudah menurunkan nilai rata-rata momentum dan kuadrat momentum, ya, untuk sembarang keadaan kuantum N. Ya. Nah, ini juga remark lagi, kalau fungsi gelombangnya kita geser X-nya menjadi X dikurangin A per 2. Jadi maksudnya seolah-olah sumurnya lebarnya A. Maaf, sumurnya lebarnya A, tetapi
koordinatnya bukan 0 sampai A, tetapi min A/2 sampai A/2. Jadi kalau lebarnya sendiri sih masih sama A. Ya. Nah, itu kita bisa kita bisa lakukan operasi simetri saja seolah-olah. Jadi tinggal mengganti U tadi. Jadi U-nya tadi kan akar 2/A sinus N Pi X per A. Ya. Nah, sekarang X-nya diganti menjadi X min A/2. Gitu. Ya. Nah, ini hasil simetrinya ini. Jadi hasil menggeser. Jadi X-nya diganti dengan X di sini ya, maksud saya. Di sini ganti dengan X min A/2. Gitu. Ya. Nah, ini uraian fungsi sin-nya. Jadi ini kan sin A min B seolah-olah. Jadi seolah-olah seperti sin A min B. Yaitu sin cos min cos sin. Nah, ini hasilnya nih. Sin cos min cosin. Nah, dari hasil ini saya clear dulu karena penuh banget ya. Dari hasil terakhir ini, itu fungsi gelombang seolah-olah bisa dipecah menjadi dua bagian. Jadi kalau N-nya ganjil, N ganjil fungsi gelombangnya seperti ini. Lihat kalau N ganjil, N-nya 1, 3 ya. Yang tersisa fungsi cos saja. Kenapa? Anda masukkan ke fungsi sin yang ini ya. Yang ini nih. Sin ini hasilnya berapa? 0. Bisa lihat nggak? Iya, Ibu. Bisa ya? Ya. Sebaliknya kalau N-nya genap, ini N-nya genap, ini ya. Yang tersisa adalah fungsi sin saja. Karena kalau Anda masukkan ke sini, itu hasilnya 0. Gitu. Ya? Bisa kelihatan? Maksud saya bisa jelas dipahami maksud saya? Coba aja kalau N-nya 2 nih. N-nya 2 masukkan ke sini nih. Ke sini. Maksud saya lebih kelihatan ke sini sih. Maaf, sini. Sin N-nya 2, berarti sin 2pi dibagi 2 berapa? Pi ya. Sinus pi berapa? 0. 0. Kalau N-nya 4, sin 2pi berapa? 0 juga. 0 kan. Nah, jadi kalau N-nya genap, yang ini 0. Yang ini 0. Jadi yang tersisa ini ya. Terus kalau N ganjil, N-nya 2 nih masukin ke sini, cos pi berapa? Min 1 kan? Iya. Cos pi ya min 1 ya. Nanti diserap aja ke konstanta normalisasinya. Min ya maksud saya, negatifnya. Kalau cos 2pi? 1. Cos 2pi 1. Ya, jadi paling plus min gitu. Kalau N-nya genap masuk ke sini. Tapi yang pasti nggak 0. Gitu. Jadi yang muncul suku ini saja. Kalau N ganjil, 1, masukin ke sini nih. Saya ganti warna biru dulu. N1 cos pi per 2 berapa? 0. 0 kan? Iya. Jadi cos pi per 2, cos 3pi per 2, 0. Gitu. Jadi yang muncul hanya suku ini saja. Gitu. Terus kalau sin N-nya masukin 1, sin pi per 2, 1. Sin 3pi per 2, min 1. Jadi paling plus min gitu. Nanti positif negatifnya itu diserap aja masuk ke konstanta normalisasi. Gitu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini sebetulnya sumur potensial Tahingga ini udah banyak dibahas di modern. Kalau lupa ingat nanti boleh
boleh buka kembali catatannya ya. Kalau tidak ada mungkin kita break dulu. Ya, Abrar ya. Ada Abrar nggak ke kelas? Ya, Bu. Ada, Bu. Ya, break dulu 10 menit ya. Kita Baik, balik Bu. 10.15 ya. Ya, silakan. Halo. Sudah kembali? Rizka udah kembali ya? Sudah, Ibu. Ya, kita lanjutkan ya materi kuliahnya. Tadi kita sudah menggeser sumurnya ya. Lebarnya A tetap, tapi koordinatnya min A/2 sampai A/2. Tadi saya belum tunjukkan gambar ini ya. Jadi kalau kita udah geser, Anda lihat di sini di sisi dari sumur ya, min A/2 sampai A/2 itu fungsi gelombang partikel selalu 0. Jadi memang sumurnya kan tak hingga, jadi partikelnya seolah-olah tidak mungkin keluar dari sumur. Ya, dia hanya ada selalu di dalam sumur. Nah, ini kalau Anda perhatikan, nih kalau yang N ganjilnya, 1, 3, ini fungsinya kosinus. Ini kosinus, ini bentuk fungsi kosinus gitu ya. Kalau yang genap ini fungsi sinus ini ya. Jadi gantian fungsi kosinus dan fungsi sinus bergantian untuk N ganjil dan N genap ya. Terus kita ganti segmen. Nah, ini diulangin kembali, dituliskan kembali solusi eigen dari partikel di dalam sumur potensial Tahingga atau dalam kotak ya, satu dimensi. Ya, ini fungsi gelombang partikelnya, ini energinya ya. Fungsi gelombang partikel ini memenuhi kondisi ortonormalitas seperti ini, ortonormal, ortogonal ya. Jadi kalau N-nya tidak sama, ini 0. Itu berarti kita sebut sifat ortogonal. Ya. Sedangkan kalau N-nya sama, ini sama dengan 1. Fungsi delta ini 1. Itu yang kita sebut sebagai ortonormal. Ya. Nah, berikutnya, ini kita mau kaitkan fungsi eigen dari partikel dalam sumur potensial Tahingga ini dengan fungsi basis umum dari sembarang partikel. Ya. Jadi ingat dari teori Fouille bahwa sembarang fungsi psi x itu yang memenuhi kondisi batas di x0 itu fungsi gelombangnya 0 dan di x sama dengan a fungsi gelombang partikelnya juga 0 itu dapat dituliskan atau dapat diekspansi sebagai kombinasi linear dari fungsi basis ini ya. Jadi psi x itu adalah somasi Cn sinus n i x per a. N-nya dari 1 sampai Tahingga ya. Jadi ini adalah teorema Fouille bahwa sembarang fungsi psi ini bisa dinyatakan dalam fungsi-fungsi basis sinus ya, tinggal diberikan koefisien kombinasi linear Cn di sini ya. Nah, karena fungsi eigen Hamiltonian dari potensial sumur Tahingga juga sebanding dengan npx per a ya, maka sembarang fungsi psi x itu seolah-olah dapat diekspansi dalam bentuk fungsi eigen u gitu. Ya, jadi psi x ini itu seolah-olah bisa dituliskan dalam bentuk lain, yaitu somasi an un x. N-nya dari 1 sampai Tahingga. Ya, perhatikan itu karena U tadi, ini fungsi eigen dari sumur partikel dalam sumur potensial Tahingga ini mengandung bentuk sinus yang serupa dengan fungsi basis kita, ini fungsi basis. Ya. Di sini koefisien kombinasi linearnya pakai an. Ya. Nanti kita akan lihat interpretasi fisis dari A itu sendiri. Nah, sekarang dengan hubungan ortonormalitas dari fungsi eigen, ya, tadi hubungan ortonormalitas ini. Ya. Jadi UN konjugat, UM diintegralkan untuk semua X dari 0 sampai A itu sama dengan delta NM. Ya. Nah, sekarang kita
kita akan hitung koefisien kombinasi linear A tadi, ya. Jadi kita hitung ini nih, integral dx conjugate cx, ya. Di mana cx-nya tadi itu adalah somasi an un x, ya. Kita masukkan ke sini. Ya. Jadi somasi an un x, gitu, ya. Nah, an ini dan tanda somasinya itu kita tendang aja ke depan. Jadi ini somasi tersendiri, yang belakang itu integral terhadap x. Ya, jadi yang mengandung integral terhadap x semua dikumpulkan ke belakang, yaitu ada conjugate di sini dan ada un x di sini. Ya. Nah, hasil integralnya di sini tadi adalah fungsi delta mn, ya. Jadi kalau m dan n-nya sama 1, kalau tidak sama 0. Yaitu dari sifat ortonormalitas fungsi eigen. Ya, jadi ini hasilnya delta nm. Nah, an dikalikan delta nm jumlahkan untuk semua nilai n 1 sampai tak hingga, itu tidak lain adalah berarti am. Ya. Jadi am itu seolah-olah bisa kita peroleh dari sini. Integral dx conjugate c. Ya. Integral terhadap dx. Nah, jadi seolah-olah kalau kita tuliskan lengkap sekarang fungsi gelombang partikel termasuk evolusinya terhadap waktu itu bisa dituliskan seperti ini. Jadi somasi an un, ya, e pangkat min i en kalikan t dibagi h garis, ya. Jangan lupa e pangkat min i itu tadi adalah solusi dari fungsi t kita. Bentar. Ini fungsi t kita tadi. Jadi seolah-olah si ini kita tuliskan sekarang U kalikan T. Gitu. Tapi U-nya sekarang dijabarkan dalam fungsi basis. Ya, fungsi basisnya ini. Ya. Nah, U di sini memenuhi persamaan nilai eigen ini. Jadi Hamiltonian bekerja ke fungsi U, itu hasilnya adalah energi dikalikan fungsi U itu sendiri. Ya. Jadi dari contoh partikel dalam sumur potensial tahingga, kita lihat ada mungkin tahingga, sejumlah tahingga nilai eigen En untuk masing-masing nilai eigen yang diasosiasikan dengan fungsi eigen UN. Ya. Maka solusi umum dari persoalan nilai eigen itu dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari semua fungsi eigen tersebut, ya. Nah, mungkin ada kemungkinan bahwa sebuah sistem itu tidak hanya mengandung atau tidak hanya memiliki nilai eigen diskrit, tapi juga memiliki nilai eigen kontinu, ya. Jadi ungkapan lengkap dari sembarang keadaan itu adalah ini. Jadi fungsi gelombang sembarang keadaan itu adalah terdiri dari spektrum diskrit nih. Yang ini adalah spektrum kontinu nilai eigennya. Ya, ini nilai eigen yang diskrit, ini nilai terkait dengan nilai eigen yang kontinu. Ini kita kenal sebagai ekspansi, postulat ekspansi ini. Postulat ekspansi, ya. Jadi fungsi keadaan partikel itu bisa dinyatakan atau diekspansi dalam spektrum yang terkait dengan spektrum nilai eigen diskrit dan spektrum nilai eigen kontinu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau dari saya belum ada, Ibu. Ya, Rizka ya? Ya, terima kasih Rizka. Jadi kita lanjut dulu ya. Kita akan lihat lagi lebih detail gambaran fisis dari koefisien A ini. Ya. Jadi tadi psi bisa dituliskan dalam bentuk ini. Formasi AN, UN, E pangkat min I, EN kali T dibagi H garis. Apa itu? Gambaran fisis atau arti fisis dari koefisien kombinasi linear A ini, ya.
Nah, sekarang kita hitung nilai ekspektasi energi dari operator Hamiltonian H di sini ya, jadi psi conjugate operator H di tengah, terus diapit dengan fungsi gelombang psi. Ya. Nah, psi-nya sekarang kita nyatakan dalam ini, dalam koefisien kombinasi linear U, ya, diberikan koefisien kombinasi linearnya A di sini, ya. Jadi H di sini bekerja ke fungsi di belakangnya di sini. Tadi ingat H itu adalah IH garis do T ya. Jadi hanya ke fungsi yang mengandung T saja dia bekerja. Kalau Anda perhatikan dia bekerjanya ke sini nih. Sini, karena ini hanya ini yang mengandung waktu. Ya. Nah, tadi H-nya adalah IH garis do T. Nah, hasil turunan ini terhadap waktu itu adalah EN. Jadi min I kalikan I kan 1. Ya, H garisnya ini 1 di pembilang, 1 di penyebut. Jadi akan habis, cancel, do T EN. Jadi EN keluar di sini nih. Nah, ya, hasil operasi Hamiltoniannya ini ke belakang. Ya. Kemudian si conjugate di sini digantikan dengan ini koefisien kombinasi linear lagi dalam fungsi basis U. Ya. Tapi di sini pakai indeks yang berbeda ya. Jadi si conjugate itu seolah somasi AM conjugate UM conjugate ya E pangkat I EM T per H garis gitu. Ya, positif di sini ya positif. Makanya sini positif. Ya. Nah, ini ada tanda integral, ada double somasi ya, somasi terhadap N dan somasi terhadap M. Nanti kita pisahkan. Yang somasi ke kiri, yang tanda integral ke kanan. Ya. Jadi somasi terhadap N dan M itu kita kumpulkan semua di sini. Ya. Yang sisanya integral terhadap X kita kumpulkan semua ke belakang, yaitu yang mengandung X di sini. Itu berarti ini terhadap X, ini terhadap X. Tuh. Ya. Nah, ini tadi tidak lain apa ini? Apa tadi? Sifat ortonormalnya itu delta MN. Ya, ingat gak tadi? Masih ingat Ibu? Ingat ya? Nah, karena ini delta MN bekerja ke sini semua, berarti dia tidak sama dengan 0 kalau M-nya sama dengan N. Ya. Jadi ini ganti M dengan N, jadi AN conjugate AN, yaitu AN kuadrat. Terus ini, eksponen ini, karena M sama dengan N, jadi eksponen pangkat 0. Ya. Pangkat 0 itu 1. Jadi hasil nilai ekspektasi energinya bentuknya seperti ini. Somasi EN AN kuadrat. Tuh. Ya. Bentar, saya hapus dulu coretan saya. Nah, di sisi lain sekarang kalau kita gunakan sifat normalisasi fungsi gelombang partikel, yaitu integral psi conjugate psi, ya, untuk semua nilai dx itu sama dengan 1, dari min tahingga sampai tahingga. Nah, sekarang psi conjugate-nya kita ganti dengan sesuai dengan postulat ekspansi tadi ini, ya, dan psi itu juga kita ganti sesuai dengan postulat ekspansi seperti ini. Ya. Nah, seperti tadi ini ada somasi terhadap N, terhadap M, terus integral terhadap X. Itu kita pisahkan, yang somasi ke depan, yang integral ke belakang. Gitu. Ya. Nah, integral ini, tadi sekali lagi, ini sering kita pakai ya, ini harus diingat, delta MN. Ya, jadi tidak nol hanya bila M sama dengan N. Nah, ini terus bekerja ke sini, ya, itu tidak lain adalah AM conjugate-nya jadi AN conjugate. AN conjugate dengan AN jadi AN kuadrat.
ya. Tanda somasinya jadi drop 1 karena M dan N-nya itu harus kita buat sama sesuai delta Dirac ini. Terus ini E pangkat 0 jadi 1. Jadi ini kondisinya. Ini sama dengan 1. Jadi di sisi lain somasi AN kuadrat itu harus sama dengan 1. Ya, jadi AN kuadrat ini jadi seperti apa ya? Probabilitas kalau Anda ingat. Ya. Jadi nanti memang dia kita interpretasikan sebagai probabilitas untuk mendapatkan nilai energi tertentu. Ya. Jadi saya ikutin aja slide Pak Alex ya. Jadi di sisi lain AN kuadrat itu diinterpretasikan sebagai rapat probabilitas bahwa pengukuran kita itu akan menghasilkan nilai energi EN. Ya. Jadi seolah-olah bisa dituliskan nilai energi rata-rata dari atau nilai energi dari operator Hamiltonian itu adalah somasi EN PN. Ya, dari N1 sampai T hingga, di mana PN ini itu tidak lain adalah AN kuadrat. Karena tadi dia memenuhi kondisi bahwa somasi AN kuadrat itu sama dengan 1. Jadi dia seperti rapat probabilitas. Ya. Nah, AN itu tadi bisa kita peroleh dari ini integral dx UN konjugat psi. Ya. Nah, psi sendiri bisa diuraikan dengan postulat ekspansi ini, somasi AN UN E pangkat min I EN D dibagi H garis. Ya. Jadi sembarang keadaan ini seolah itu dibacanya terdiri dari kombinasi linear semua fungsi eigen energi yang mungkin. Jadi psi ini terdiri dari semua fungsi eigen energi yang mungkin dan masing-masing keadaan energi itu kontribusinya ditentukan oleh koefisien ekspansi ini dengan probabilitas AN kuadrat. Ya. Nah, ini contoh. Sebelum masuk contoh, mungkin saya pakai papan tulis dulu ya. Sebentar. Kalau Anda ingat dari kuliah kita sebelumnya juga kita ada rapat probabilitas momentum. Ingat nggak si fungsi gelombang partikel itu bisa dituliskan. Ini kok namanya saya. Si X itu integral PP E pangkat min I P X dp. Ingat nggak? Kira-kira seperti ini. Bentar, saya cek dulu persisnya. Supaya satuannya itu tidak salah. Ya. Ini ya. Ini sebetulnya P I P X per H garis. Per H garis. Saya ulangin. Saya ada salah. Bentar, saya ulangin ya. Clear. Saya ulangin ya. Jadi si X T itu sama dengan minggu lalu itu konstanta normalisasinya seperti ini. E pangkat I PX per H garis DP. Itu minta hingga beta hingga. Ya, kalau kita ambil pada T0 si X, 0 itu seperempat lebih H garis si P sorry. Ini oke. Ya. Ini sebetulnya ada ET di sini. Kalau diambil 0 ya berarti hanya PX per H garis.
VP waktu itu saya katakan fungsi distribusi spektral. Ya. Jadi ini sebetulnya kan antara si X0 dengan VP itu kan inverse transform V satu sama lain. Ya. Jadi VP ini itu adalah probabilitas momentum. Probabilitas momentum. Jadi ini fungsi gelombang partikel di ruang momentum dan dia bisa dikaitkan dengan probabilitas momentum V kuadrat. Ya. Nah, kalau sekarang kita dalam energi, ya. Yang saya mau tunjukkan di sini, kalau Anda lihat di sini kalau pakai momentum, di sini pakai integral. Ya, menunjukkan bahwa momentum itu besaran yang kontinu, dalam kuantum. Kalau yang barusan kita peroleh untuk energi itu kalau Anda lihat pakai saya tulisin. Ini fungsi gelombang partikelnya somasi AN UN E pangkat min I NT. Ini pakai tanda somasi ini. Jadi menunjukkan bahwa energi itu kontinu. Energi diskrit terbalik. Energi diskrit. Sedangkan kalau momentum kontinu. Gitu. Ya. Jelas nggak maksud saya? Di sini AN-nya pasangannya ini bisa dilengkapin di AN-nya itu integral dx UN konjugat si X dari 0 sampai boleh dibuat lahir aja. Ya, mirip nggak? Bisa lihat nggak kemiripannya? Jadi ini pasangannya ini sama ini. Ini seolah-olah fungsi gelombang partikel dengan fungsi distribusi spektral ruang momentum itu inverse V satu sama lain. Yang ini sama ini. Tapi ini kita nggak sebut inverse V ya. Kalau C dengan A ini kita nggak sebut inverse V. Karena kenapa nggak disebut inverse V? Karena ini pakai tanda somasi sama integral. Kalau ini kan integral sama integral. Ya. Jelas maksud saya? Halo, kok diam aja semua? Ada siapa ini? Ada Tiara. Tiara. Masih menyimak nggak Tiara? Masih, Bu. Ya. Ada pertanyaan nggak Tiara sampai sini? Belum ada, Bu. Jelas atau bingung Tiara? Jelas. Jelas? Oke. Ya, ini saya stop share. Saya stop screen. Ini ada contoh, mungkin kita simak sebentar ya. Satu contoh sebentar, ada chat. Oh jelas, dari Sabrina. Ya, terima kasih Sabrina. Ini dari contoh 3.4 ya. Jadi tadi ingat fungsi gelombang ternormalisasi dari persoalan nilai eigen sebelumnya kita punya ini sama nilai eigen. Fungsinya kita peroleh gitu ini. Ya. Sekarang kalau diberikan fungsi gelombangnya ini, itu psi-nya itulah n cos kuadrat v. Berapakah probabilitas bahwa sebuah pengukuran itu akan menghasilkan nilai eigen dengan nilai n sama dengan -2. Ya. Di sini kita ini aja, kita
n cos kuadrat V itu kita buka. Ya. Jadi cos-nya itu nyatakan dalam ini. E pangkat I. Saya belum share screen ya? Iya, belum, Ibu. Oh, kalian diam aja. Tadi takutnya jaringan sayanya, Bu. Nah, sekarang udah kelihatan kan? Bentar, tunggu dulu sebentar. Sekarang udah kelihatan share screen saya? Sudah, Ibu. Oh, kok tadi diam aja, Rizka? Tadi takutnya jaringan saya, Bu, yang bermasalah. Oh, ya. Oke, ini saya ulangin sedikit tadi pertanyaan untuk contoh 3.4 ya. Jadi kita ada punya tadi dari problem nilai eigen sebelumnya, contoh sebelumnya maksudnya persoalan nilai eigennya seperti ini, kita dapat fungsinya seperti ini, ya. Terus sekarang kalau misalkan diberikan fungsi gelombang, ini n cos kuadrat V, yang ditanya adalah probabilitas bahwa sebuah pengukuran akan menghasilkan nilai eigen dengan nilai n sama dengan min 2. Gitu. Ya. Nah, ini kita jabarkan saja. Jadi fungsi gelombang psi-nya ini yaitu n cos kuadrat V, cos V-nya itu kita buka, terus dikuadratkan. Jadi cos V-nya E pangkat IV ditambah E pangkat min IV dibagi 2, terus dikuadratkan. Jadi ini 1/4 di sini. Nah, hasil kuadrat ini E pangkat min I2V ya, ditambah 2 kali suku silang ya, ditambah E pangkat 2IV. Ini terbalik ini, positif dulu baru negatif, bebas sama aja ya. Pokoknya hasil kuadrat ini A plus B kuadrat. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ya. Nah, sekarang ini E pangkat min I2V, kalau Anda perhatikan dari fungsi eigen kita, ya. Jadi ini seperti seolah-olah nilai N-nya min 2. Gitu. Ya. Jadi ini seolah-olah kita ambil, yang ini yang akar 2pi kita tarik ke kiri. Ya, jadi E pangkat min I2V itu seolah-olah akar 2pi dari F min 2. Gitu. Nah, dengan cara yang sama, E pangkat 0 itu berarti tidak lain adalah F0 dikalikan 2 di sini. Ya. Terus E pangkat I2V itu tidak lain adalah F2 di sini. Ya. Nah, kalau ditanya probabilitas sebuah pengukuran akan menghasilkan nilai eigen N-2, itu berarti kuadrat dari koefisiennya. Ya, kuadrat dari koefisiennya. Berarti ini dikuadratkan saja. F-2 ya, ini berarti. Ya. Kuadrat dari koefisiennya berarti N/4 dikuadratkan dikalikan 2pi. Ya. Akar dari 2pi dikuadratkan kan jadi 2pi itu sendiri. Kalau sederhanakan seperti ini. Nah, N di sini belum kita tentukan. Apa itu N? Jadi N ini adalah konstanta normalisasi sedemikian sehingga probabilitas total itu sama dengan 1. Probabilitas total itu artinya probabilitas mendapatkan nilai eigen min 2 ditambah nilai eigen 0 ditambah nilai eigen 2. Gitu. Ya. Nah, berarti kita jumlahkan saja semua. Jadi untuk untuk N-2 itu probabilitasnya ini dikuadratkan maksud saya. Ya, ini dikuadratkan ini ya. Terus untuk N-nya 0 probabilitasnya ini dikuadratkan, terus dikalikan 2 kuadrat 4. Ya. Ini. Untuk N-nya 2, probabilitasnya itu adalah ini, dikuadratkan. Ini. Nah, itu dijumlah semua harus sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Nah, dari sini bisa kita tentukan nilai N. Ya. Nilai N-nya dibalik, yaitu 4 dibagi 3pi. Nah, kalau mau lanjut, N ini masukkan lagi ke sini. Bentar. Masukkan lagi ke sini untuk mendapatkan nilai probabilitas. Mendapatkan nilai eigen dengan N-nya min 2. Kalau dihitung berapa ini? 4 dibagi 3pi dikalikan pi dibagi 8. Pi-nya coret. Jadi 1/6 ya. 1/6. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Yang ini slide terakhir dari materi ini juga contoh ya, contoh soal dari buku Gasiorowicz ya. Jadi diberikan fungsi gelombang partikelnya ini, ya, ini daerah 0 sampai A/2, fungsi gelombangnya seperti ini. Daerah A/2 sampai A, fungsi gelombangnya seperti ini. Tanya konstanta normalisasi, ya, ini bisa biasa. Nah, yang berikutnya probabilitas bahwa sebuah pengukuran energi itu menghasilkan nilai eigen En. Itu berarti harus pakai postulat ekspansi tadi. Jadi psi-nya ini harus harus dituliskan dalam bentuk formasi N AN UNX P pangkat min I NT dibagi garis. Seperti itu. Ya. Ini mungkin bisa dicoba sendiri untuk contoh 3.5. Habis ini slide kuliahnya. Apakah ada pertanyaan dulu? Halo? Apakah ada pertanyaan? Bentar, saya cek. Kok diam aja semua? Dari saya belum ada, Bu. Belum ada? Tadi siapa yang menjawab? Adik ke, Bu. Siapa? Kok nggak muncul ya di tempat saya Adik ke. namanya? Adeike. Oh iya, oke. Adeike Alif. Ya. Ya. Terima kasih. Ya, Adeike. Yang lain ada pertanyaan dulu? Sebelum kita akhiri temuan hari ini? Dari saya cukup jelas, Bu. Cukup jelas. Siapa tadi? Rizka ya? Rizka Diva, bukan Bu. tadi ya? Diva Ayatullah. Ya, Diva Ayatullah ya. Oke, terima kasih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai sini ya. Ini hari apa? Senin ya. Oh ya, jangan lupa hari Kamis mengumpulkan problem set 2 ya. Kemarin sudah saya umumkan itu di Edunex itu ada beberapa berkas mahasiswa yang hilang. Mahasiswa merasa mengumpulkan tapi tidak ada gitu. Jadi untuk amannya selain dikumpulkan di Edunex, tolong diupload juga di Teams ya. Nah, itu tolong diperhatikan di Teams itu saya minta kumpulkannya langsung di file aja ya, tidak pakai assignment. Jadi itu anytime Anda bisa masukkan. Tapi kalau terlambat itu juga bisa kelihatan dari tanggal jam Anda masukkan ya. Jadi walaupun nggak dibuat di assignment di Teams-nya, tolong tepat waktu gitu ya. Kalau terlambat itu pasti ada konsekuensinya gitu. Nanti mode problem set 2 itu akan dibahas di jam tutorial ya oleh Pak Andi. Gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita akhiri pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi hari Jumat ya. Tolong dibaca dulu materi kuliahnya hari Jumat. Sudah saya upload di Edunex ya. Terima kasih semuanya.